Di bawah naungan Yayasan Ratini Gordes, C. Satya Dharma Singaraja kembali menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan berkualitas dengan menggelar program pelatihan dan simulasi hukum bisnis. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 20 September 2024 di Auditorium Ratini Gordes menggandeng Cendekia Legal Training sebagai mitra. Program ini menghadirkan 4 trainer profesional yang berpengalaman, yakni Dr. Heri Firmansyah yang juga Komisaris Cendekia Legal Training, Diantori yang juga Direktur Cendekia Legal Training, kemudian Margareta dan Nesia Monica. Mereka membawa pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis, mengajak mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia hukum dan bisnis. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Nyoman Juli Nuriani menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari kerjasama yang terjalin dengan PT Cendekia Societa Justindo pada 14 Desember 2023. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia profesional. Dalam pelatihan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang tak ternilai. Mereka diajarkan cara menyelesaikan masalah hukum dengan efektif sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Peserta berhak menerima sertifikat pendamping ijazah dari Cendekia Legal Training serta kesempatan konsultasi hukum selama 1 bulan bersama para ahli. Mengikuti acara pelatihan dan juga simulasi hukum bisnis. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kerjasama kita dengan PT Cendekia Societa Justindo dengan SPP Satya Dharma yang kami tandatangani pada tanggal 14 Desember 2023. Kerjasama ini adalah mengenai pelatihan dan simulasi hukum bisnis untuk mahasiswa sekolah tinggi Metropolitan. Melalui program pelatihan dan simulasi hukum bisnis ini, diharapkan mahasiswa dapat melangkah ke dunia usaha dengan bekal pengetahuan yang kuat, menjadikan mereka profesional yang siap menghadapi tantangan. Dalam sesi pelatihan, profesional trainer yakni Dr. Heri Firmansyah yang juga Komisaris Cendekia Legal Training menyampaikan sebuah pesan mendalam, korupsi di sektor tambang timah telah merugikan negara hingga 271 triliun. Ia mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha yang patuh pada hukum dan peduli terhadap lingkungan. Tempatnya Mas Diantori di Bangkai, ada sekitar 271 triliun. Siapa pemain utama dan bagaimana dampaknya pada lingkungan? Itu yang tadi saya katakan, kalau teman-teman jadi pengusaha, bilang pengusaha ya taat aturan hukum dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Saya yakin dan percaya kita berusaha bicara tentang bagaimana menghasilkan uang. Berarti memang tugas sebagai pertama adalah Profesional trainer berikutnya, Diantori yang juga Direktur Cendekia Legal Training, dengan penuh semangat menekankan pentingnya memiliki ide-ide besar dalam berbisnis. Dia menegaskan bahwa setiap usaha yang nyata dimulai dari sebuah ide dan seraya mengajak mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Penuh dengan ide-ide besar. Tidak ada suatu usaha atau tidak ada suatu hal di dunia ini yang nyata terlihat tanpa dimulai dari suatu ide. Ide ini penting. Kalau kata-kata pegang handphone atau tablet atau komputer. Profesional trainer berikutnya, Nesia Monica, memaparkan tentang alternatif dispute resolution (ADR) dan perlindungan bisnis merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis. Ia menjelaskan bagaimana metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan ADR, pelaku bisnis dapat mengurangi biaya dan menghindari risiko yang lebih besar. Bagaimana kemudian penyelesaian ini tidak hanya dari kacamata hukum pidana, melainkan bisa diselesaikan secara perdamaian, begitu. Karena bisnis, kalau kita bicara soal bisnis, selain saya sebagai lawyer, saya juga terlibat di manajemen kantor hukum kami juga, Financial and Partners. Nah, kami juga manajemen kantor hukum harus melihat dari aspek bisnis, tidak hanya dulu aspek hukumnya saja. Bagaimana manajemen kantor, bagaimana kemudian dispute yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Profesional trainer terakhir Margareta dalam paparannya menyoroti terkait dengan pasar modal.
Ia menjelaskan bahwa pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dan mereka yang memiliki kelebihan. Ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Saya senang banget ke pasar, soalnya saya bisa lihat banyak pedagang, banyak pembeli. Nah, di pasar modal itu kita bayangkan bahwa di satu pasar tradisional banyak penjual dan pembeli. Banyak penjual yang menjajakan dagangannya dalam bentuk mungkin ikan, daging, dan sayur. Sama seperti pasar modal, coba teman-teman kembali bayangkan kalau pasar dan pedagang yang tadi tidak menjajakan daging, ikan, dan sayur. Tapi Para mahasiswa peserta program pelatihan dan simulasi hukum bisnis sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka mengaku mendapatkan banyak manfaat setelah mengetahui tentang seluk-beluk pengetahuan hukum bisnis dan best practice hukum bisnis yang menjadi bekal berharga sebelum terjun ke dunia bisnis yang sebenarnya. Seperti kayak kasus kemarin ada BEMSU, ya itu kan masuk dalam kasus yang dapat sampai ke pihak hukum juga, kayak gimana, terus hasilnya juga sampai kesimpulannya yang saya dapat lihat itu bahwa pihak BEMSU itu membeli merek yang didaftarkan itu dari harga yang didaftarkan seperti dari 100 sampai kita 500, tapi pihak beliau hanya bisa membeli sampai 4 miliar. masalah tersebut, tapi saya ingin bertanya, apakah di dalam pendaftaran mereka itu tidak tertera untuk daftar yang bakal mereka buka gitu? Iya, betul. Dalam pelatihan ini, mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja diajak untuk tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan sisi manajerial. Menyongsong masa depan yang lebih cerah, mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan peka terhadap tantangan yang dihadapi dunia bisnis. Kabar Bali 1 mengabarkan.